Ini akan menyasar kepada semua siapapun, baik masyarakat maupun para pejabat yang ada di dalam instansi pemerintah yang mendukung kegiatan aktivitas Egyanus, tentunya akan kita tegakkan hukumnya. Panglima TNI dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan, jangan ragu-ragu. Untuk itu saya mengingatkan, TNI Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas. Demi apa? Demi melindungi masyarakat, demi melindungi bangsa dan negara. Kepala kampung hingga pejabat Pemkab di Papua diduga danai KKB Papua, Kapolda beri peringatan keras. Pejabat di Papua mulai dari tingkat kepala kampung hingga tingkat kabupaten diduga terlibat dalam pendanaan operasional KKB Papua di Nduga. Dugaan tersebut diungkapkan Kapolda Papua Irjen Matius Devahiri. Dia mengungkapkan keterlibatan sejumlah pejabat dalam mendanai kelompok kriminal bersenjata. Hal itu disampaikan Irjen Matius Devahiri menyusul ditangkapnya Kepala Distrik Kenyam Kabupaten Duga, Papua Pegunungan berinisial MM 37 tahun. Kepala distrik tersebut ditangkap oleh Satgas Operasi Damai Chantens 2023 pada akhir April lalu. MM ditangkap karena diduga ikut memberi dana ke KKB untuk pembelian senjata dan amunisi. Fahiri menegaskan, aparat keamanan tidak akan berhenti menyelidiki kasus tersebut. Pasalnya ada indikasi selain MM, masih ada pejabat daerah lain yang diduga ikut terlibat. Ada kepala distrik, kepala kampung, ada juga di pemerintah kabupaten. Kepala distrik Kenyam bukan satu-satunya, banyak yang terlibat dan kita kembangkan terus. Kita akan masuk ke mereka-mereka ini supaya mereka berhenti menyokong kegiatan KKB, ujarnya di Jayapura, Jumat 5 Mei 2023. Fahiri mengatakan pergerakan KKB Papua tidak bisa dihentikan selama para pendukungnya memberikan dukungan. Hal itu terutama bagi para pejabat daerah yang memberi dukungan anggaran belum bertindak. Oleh karena itu, ia meminta agar mereka yang selama ini kerap membantu KKB untuk segera menghentikan tindakan tersebut. Ada yang membantu uang, baik secara langsung dia pahami. Ada juga yang mungkin dia tidak tahu kalau uang itu mengalir ke kelompok-kelompok ini, kata dia. Diberitakan sebelumnya, Kepala Operasi Damai Chantens 2023 Kombes Faizal Ramadhani mengungkapkan telah menangkap Kepala Distrik Kenyam Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, berinisial MM 37 tahun, karena diduga terlibat dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya. MM diduga merupakan salah satu penyumbang dana bagi KKB yang selama ini berulah di wilayah tersebut. Memang benar Satgas Penegakan Hukum Damai Chantens telah menangkap Kepala Distrik Kenyam di Kenyam, ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon Kamis 4 Mei 2023. MM diduga memberikan uang senilai 30 juta ke KKB untuk membeli senjata dan amunisi. Kapolda Papua beri peringatan ke kepala daerah yang bantu KKB. Sebelumnya diberitakan Kapolda Papua Irjen Matius Devahiri memberikan peringatan. Sebelumnya diberitakan Kapolda Papua Irjen Matius Devahiri memberi peringatan keras kepada semua pihak yang mendukung KKB Papua. Fahiri juga menyampaikan peringatan tersebut kepada oknum pejabat yang terindikasi membantu KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Ia menegaskan semua pihak yang terlibat dengan KKB akan ditindak tegas secara hukum. Kami akan melakukan tindakan penegakan hukum kepada oknum-oknum pejabat yang selama ini membantu Egyanus Kogoya. Tegas Fahiri kepada tribunpapua.com Minggu 30 April 2023 di Timika. Susi Pujiastuti marah ke KKB Papua. Susi Pujiastuti marah ke pimpinan KKB Papua, Egyanus Kogoya yang melakukan pemberontakan dan penyanderaan pilot Susi Air. Kemarahannya itu juga lantaran aksi brutal yang dilakukannya itu menyebabkan beberapa prajurit TNI gugur dalam tugas. Di sisi lain, Susi menceritakan bahwa latar belakang keluarga pimpinan KKB tersebut dari keluarga baik-baik, sehingga dia mempertanyakan kelakuan Egyanus Kogoya yang biadab. Susi Pujiastuti mengungkapkan bahwa ayahnya Egyanus Kogoya itu sangat baik. Susi menceritakan itu sebab pernah bertemu dengan Daniel Kogoya, ayah dari pimpinan KKB Egyanus Kogoya. Saya pernah bertemu Daniel Kogoya. Beliau orangnya baik. Mengapa Egyanus Kogoya menjadi orang biadab? Ucap Susi. Kasih bakar pesawat orang yang selama ini bawa makanan, bawa obat-obatan, bawa semua yang dibutuhkan, dan membawa orang Papua kemana saja dibutuhkan. Apa dosa saya? Apa salah saya? Imbunya. Dia melanjutkan, kemarahannya semakin bertambah ketika mengetahui KKB menembaki pasukan TNI yang ditugaskan untuk mengevakuasi Philip Mertens. Pasukan TNI itu dipersiapkan untuk mengevakuasi jika Sandra jadi diserahkan. Mereka anak-anak muda, bukan pasukan tempur, tapi mereka ditembaki begitu saja. Saya marah, saya ikut marah, ungkapnya.
Susi pun menanggapi permintaan PIL yang berharap TNI yang bertugas di Papua dapat ditarik. Bagaimana meminta TNI ditarik sementara mereka dibantai? Kan tidak mungkin. Pendeta PIL atau Pak Bisop kan tidak mungkin bebernya. Ingin komunikasi, ingin negosiasi, tapi 2 hari kemudian mereka bantai TNI. Saya tak habis pikir, lanjutnya. Susi memaparkan selama ini dia memang mencari nafkah di Papua, namun ada banyak bantuan juga yang telah dia berikan untuk masyarakat Papua. Saya cuci luka anak-anak, saya sekolahkan anak-anak Papua. Kenapa pesawat saya dibakar? Pilot saya diculik. Apa kejahatan saya sehingga mereka jahati saya seperti ini? Paparnya. Lalu kemudian tiba-tiba mereka mau negosiasi dengan TNI dan polisi. Saya sudah senang, tapi 2 hari kemudian ditembakinya TNI. Itu apa? Katanya mau negosiasi. Tapi kalian bunuh putra-putra bangsa. Saya lebih marah lagi, tutur Susi. Susi pun mengaku menangis karena saking sedih dan kesalnya dengan tindakan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kalian tidak adil kepada saya. Saya perempuan sendiri. Saya cari makan untuk menghidupi ratusan ribu orang. Kalian aniaya, saya marah sekali Pak Pil, jelasnya. Saya marah, saya sedih dan saya menangis, tandasnya. Susi Pujiastuti ancam bom KKB Papua. Susi Pujiastuti tak dapat lagi membendung kemarahannya ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua hingga mengancam akan melakukan pemboman. Kemarahan pemilik Susi Air tersebut atas aksi penyanderaan salah satu pilotnya, Kapten Philip Marmetens. Hal lain yang membuat mantan Menteri KKP itu marah lantaran aksi penembakan yang dilakukan terhadap TNI. Penembakan tersebut mengakibatkan beberapa prajurit gugur dalam tugas. Selain itu juga berkaitan dengan dibakarnya pesawat Susi Air di Nduga, Papua. Selaku pemilik Susi Air, Susi juga marah karena KKB Papua menyerang anggota TNI yang hendak mengevakuasi pilot Susi Air tersebut. Kemarahannya itu diungkapkan kepada aktivis sekaligus pendeta Karel Pil Airari. Saya marah Pak Pil, saya sangat sabar, saya hampir 20 tahun terbang di Papua, saya bantu masyarakat. Tolong tanya di Mamit, saya kasih obat-obatan, tangan saya cuci luka anak-anak Papua, kata Susi dalam rekaman percakapannya dikutip Kompas.com Minggu 7 Mei 2023. Menurutnya, bila dia bisa menyelamatkan pilotnya itu sendirian, dia akan meminta bom kepada TNI. Saya bom semuanya sendiri, saya marah, ujar Susi. KKB Papua kehilangan beberapa anggota setelah serang prajurit TNI. Kapuspen sebut kondisinya terjepit. Pihak KKB Papua kehilangan beberapa anggotanya setelah berani menyerang prajurit TNI. Kondisi mereka kini disebut sedang terjepit. Hal ini diungkapkan Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Wijojono baru-baru ini. Julius menduga beberapa anggota KKB atau TPNPB OPM tewas saat terlibat kontak tembak dengan tim Satgas di Nduga. Dari mereka TPNPB OPM pasti ada yang mati, tetapi mereka tidak menyebutkan, kata Julius dikutip dari Instagram post Kupangkom. Hingga kini, kata Julius, personel TNI di Nduga masih berupaya menyelamatkan pilot Susi Philip. Hingga kini, kata Julius, personel TNI di Nduga masih berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Philip Marmetens dengan status siaga tempur. Kita tidak lagi bisa percaya mereka, OPM. Mereka yang menyerang loh, yang mendahului serangan mereka bukan kita. Dan sekarang kondisinya terjepit, ungkapnya. Sebelumnya 5 prajurit TNI gugur imbas penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris atau KST atau kelompok kriminal bersenjata Papua di Nduga. Hal tersebut telah dibenarkan oleh Kolonel Kaf Herman Taryaman, Kepala Penerangan Daerah Militer Kapendam 17 Cendrawasih. Herman mengatakan bahwa penyerangan oleh KST tersebut dilakukan ketika prajurit melakukan pengembangan pencarian mendiang Pratu Miftahul Arifin. Adapun sebelumnya, Pratu Miftahul Arifin gugur dalam penyerangan yang dilancarkan oleh KST. Saat melakukan pencarian, sejumlah prajurit terpencar di beberapa titik. Kala itulah mereka diduga mendapatkan penyerangan. Terkait perkembangan pencarian prajurit TNI yang diserang dan ditembak oleh gerombolan KST hingga terpencar saat mengevakuasi almarhum Pratu Miftahul Arifin, prajurit Satgas Yonif R321 Garing GT di Mugimam Nduga, Sabtu 15 April. Kata Herman dalam keterangan tertulisnya. Namun saat ditemukan para prajurit TNI tersebut dalam keadaan meninggal dunia, termasuk jenazah Pratu Miftahul Arifin. Puji syukur berkat dukungan, support dan doa dari semua pihak bahwa tim gabungan TNI Polri berhasil menemukan 4 prajurit TNI termasuk di dalamnya Pratu Miftahul Arifin yang dalam proses pencarian dengan kondisi meninggal dunia, kata dia. Adapun keempat prajurit tersebut yaitu almarhum Pratu A, Pratu I, Pratu K, dan Prada S. Lanjut Kolonel Herman.
Tim gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi seluruh jenazah yang gugur tersebut dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Timika, Kabupaten Mimika, Papua untuk proses identifikasi lebih lanjut.